oportunis gitu ya. Oh dasar nih ya. Ya kan biasa kayak gitu kan. Oportunis, kayak manusia ya si bakteri kalau ini. Jadi atas jadi sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Kembali lagi bersama gue Rani dan sahabat gue. Gue Mega. Kita lagi ada di Itlah, Bekasi. Gue sambil ngunyah. Duh, Mega lapar soalnya capek. Itlah itu makanan yang gue suka banget soalnya salted egg-nya mantul. Sebenarnya sih nggak harus direkomendasiin lagi ya. Iya, semua orang udah tahu. BTW Itlah ini salah satu yang paling baik loh. Kenapa Kayak gue selama jaga di masa pandemi itu gue beberapa kali dapat Itlah gratis. Wah, baik banget ya. Top buat Itlah. Yeay. Nah, Gar, kan kemarin di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang anxiety disorder yang berhubungan banget sama berita yang lagi berkembang banget nih, COVID-19. Tapi COVID-19-nya belum beres, tiba-tiba muncul pemberitaan baru tentang penyakit baru yang kayaknya cukup menggemparkan juga. Menggemparkan Hairani. Oh iya, betul. Namanya Laseria. Laseria itu berhubungan dengan salah satu makanan favorit Tuh kan, gue tau pasti menggemparkan Hairani. BTW semua makanan tuh favorit lo, Ran. Ah ya, kalau kali ini agak-agak lagi kekinian guys, makanya gue suka, yaitu jamur enoki. Oh, itu favorit juga ya? Iya, apalagi enoki goreng crispy, mantul. Nah, Ega, kalau Laseria tuh apa sih, boleh diceritain nggak? Oke, pertama kita benerin dulu nih, bukan Laseria, tapi Listeria. Oh, gue salah. Itu kayaknya lo teringat nama-nama merek. Oh, bagus. Iya tuh, siapa tahu nanti suatu waktu pengen kita bahas tuh tentang obat kumur. Garap. Oke, Gak, boleh diceritain sedikit tentang Listeria. Jadi Listeria itu sebenarnya nama bakteri, nama lengkapnya itu Listeria monocytogenes. Oke. Kalau dia menyebabkan penyakit, namanya listeriosis. Jadi listeriosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri tadi, Listeria monocytogenes. Nah, bakteri ini sebenarnya itu ya normal tuh ada di tanah, di air, cuman memang populasinya nggak banyak. Kalau misalnya populasinya jadi banyak, apalagi mengkontaminasi makanan, maka dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, kalau gitu bisa aja dia nggak cuma kena di enoki dong, nggak? Bisa aja di makanan lain dong. Mungkin nggak? Bener banget. Jadi Listeria sendiri ini bukan bakteri baru. Dia udah ditemuin lama banget, dari tahun 1924. Wow, bahkan sebelum Indonesia merdeka, guys. Iya, benar-benar. Nah, awalnya justru bahkan dia ditemuin di dairy product. Jadi di susu merah, keju gitu. Nah, di Amerika sendiri ini suatu penyakit yang tiap tahun pasti ada, bisa ribuan orang yang kena gitu. Jadi bukan penyakit baru juga. Secara teori bahkan dia disebut penyakit yang gara-gara makanan yang terfatal ketiga setelah Salmonella yang nyebabin tipes sama Clostridium itu ada di botol makanan kaleng. Cuman kan sekarang enoki itu adalah makanan yang populer kan, gara-gara kuliner Korea gitu. Kamsahamnida Opa Sarangil. Biar berasa makan sama Opa. Sama Lee Min Ho, sama Choi Siwon. Jadi teridentifikasi nih sekarang di enoki, dan memang ada yang bilang kandungan di enoki itu memang ada zat yang bisa memicu si Listeria tumbuh dengan pesat. Jadi ada yang dia sukain lah di jamur enoki. Oh, I see. Jatuh cinta nih Listeria. Wah, enoki nih kayaknya bikin betah kalau gue bertumbuh di situ. Nah, Listeria ini punya beberapa sifat. Misalnya dia itu bakteri yang punya dinding yang cukup tebal, terus dia juga sebenarnya punya alat gerak, terus kemudian dia itu pada suhu 0 derajat Celcius dia bisa tetap tumbuh dan berkembang biak. Nah, jadi lumayan kuat kan? Iya, kalau kata anak zaman sekarang resilient. Betul. Jadi meskipun dia sebenarnya normal ada di alam, di tanah dan di air, tapi kalau dia dalam kondisi yang tepat, menunjang dia untuk tumbuh dan berkembang biak, dia bisa jadi lebih banyak. Dan ketika dia jadi lebih banyak ini, dia bisa menyebabkan penyakit.
Jadi kita bisa bilang kayak oportunis gitu ya. Oh, dasar nih ya. Ya kan biasa kayak gitu kan. Oportunis, kayak manusia ya si bakteri kalau ini. di atas jadi sewenang-wenang. Nah, seandainya nih gue tuh ternyata sudah terjangkit listeriosis, amit-amit sih sebenarnya. Itu gue bisa mengenali gejalanya dari apa aja ya, Gaya? Jadi listeriosis itu sendiri sebenarnya kan kalau mau dibuktikan itu benar-benar harus namanya di kulturan. Jadi kultur bakteri, sampelnya bisa darah atau cairan tubuh yang lain dan dibuktikan yang tumbuh itu bakterinya beneran listeria. Oke. Cuman memang ada gejala awalnya. Nah sebenarnya listeria ini kalau pada orang-orang yang imunnya bagus atau imunnya kompeten itu nggak masalah. Oke. Paling gejalanya ringan kayak flu-like syndrome gitu. Oh, berarti sebenarnya sekarang lagi tren ya penyakit-penyakit yang kayak flu Sebenarnya padahal nggak flu. Sebenarnya enggak, kalau di dunia medis itu tren. Cuman orang awam tuh baru tahu aja sekarang ternyata banyak banget penyakit yang gejalanya tuh flu-like syndrome. Berarti ini sebenarnya banyak hikmah ya. Jadi kan sekarang masyarakat teredukasi bahwa lo kelihatan flu belum tentu influenza. Kalau di medis tuh ini sebenarnya biasa banget. Semua penyakit yang gejalanya ringan mirip banget gejalanya sama flu. Gitu. Selain flu-like syndrome ada apa lagi? Kalau dia kena golongan rentan, misalnya kayak anak-anak, ibu hamil atau lansia umurnya di atas 65 tahun, itu biasanya gejalanya lebih berat. Selain misalnya dia demam, meriang, terus dia kayak nyeri-nyeri otot, dia bisa juga kaku leher, sakit kepala, mual, muntah, bahkan komplikasinya itu bisa radang selaput otak kayak meningitis. Oh ya ampun, separah itu. Benar. Yang biasanya menyebabkan kematian justru yang kayak meningitis atau kalau dia infeksinya sampai sistemik di tubuh gitu di bawah darah namanya sepsis. Nah, itu bisa meninggal. Makanya kan di Amerika tuh kemarin dari 30 orang yang kena 4 orang meninggal kan. Gitu. Meninggalnya karena itu. Tapi kalau orangnya imunokompeten sebenarnya nggak masalah. Berarti correct me if I'm wrong, jadi orang semakin baik imunnya, gejala yang akan timbul ke dirinya seandainya dia terinfeksi listeria cenderung hanya seperti flu. Tapi ketika imunnya sudah agak lemah seperti lansia yang seperti lo bilang dan anak-anak itu gejalanya bisa sampai tahap meningitis itu. Jadi semua dipengaruhi oleh imun. Benar. Secara teori, secara gampangnya gitu ya. Walaupun ada faktor lain mungkin kayak termasuk seberapa banyak listeria yang masuk ke tubuh dia gitu. Kalau imunnya baik tapi yang masuk misalnya 20 mangkok ya kalah juga tentaranya gitu kan. Kalau si tes kultur itu bisa melihat nggak sebanyak apa listeria yang masuk ke dalam tubuh kita? Bisa, karena kan nanti dia lihat koloninya kan. Abis dari dia tanam di media, nanti dia lihat koloninya berapa banyak. Nah, kan sekarang lagi tren kayak gini, walaupun kita nggak tahu ya sudah berapa banyak orang yang terkena listeriosis. Gimana? Apakah itu sesuatu penyakit yang bisa menular? Misal gue nih amit-amit terkena listeriosis, lo ada di sebelah gue, apakah itu bisa menular dengan mudah atau enggak? Jadi listeriosis itu foodborne. Jadi dia ditularkan karena memakan makanan yang terkontaminasi. Sama kayak salmonella, hepatitis dan clostridium yang ada di makanan kaleng. Jadi kita akan ketularan kalau kita makan makanan yang terkontaminasi, tapi kalau dari droplet itu enggak, kecuali kita makan makanan yang bareng, yang sama-sama terkontaminasi itu bisa. Jadi misalnya kita lagi ke restoran Korea berdua, terus ternyata enokinya itu sudah terkena bakteri listeria tadi. Bisa jadi gue kena, lo juga akan kena. Tapi mungkin nggak kalau gue kena, lo nggak kena? Mungkin aja. Karena imun kita tiap orang berbeda. Terus berapa banyak jamur enoki yang gue makan? Pasti nggak lebih banyak dari kalau ngomongnya daging mungkin banyak gue. Kalau dia juga kalau makan yang lain sama aja. Gue sukanya enoki goreng crispy. Kira-kira apa sih tipsnya biar orang-orang nih di era sekarang kan berarti nggak harus 100% kita menjauhkan enoki dong, karena ternyata banyak makanan lain. Ada nggak sih tips supaya kita tidak terjangkit bakteri listeria tadi dan tidak kena listeriosis? Pada prinsipnya kan semua penyakit infeksi itu bisa dicegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat. Jadi ya udah mutlak tuh daya tahan tubuh harus dijaga, terus juga kita harus jaga kebersihan, misalkan cuci tangan, pilih makanan yang bersih dan masak makanan yang benar gitu. Masak dengan benar tuh ngaruh ya berarti? Ngaruh dong, jadi kan always pay attention to what you eat and how you cook it. Gitu. Jadi kita harus lihat nih kalau kita misalnya mau makan sesuatu, bagaimana cara menyiapkannya, memasaknya, dan lain-lain. Dan sebenarnya listeria ini kalau dari penelitian, yaitu sensitif sama suhu 70 derajat Celcius minimal selama 2 menit.
Jadi kalau kita masaknya kayak gitu, kemungkinan besar ya listerianya mati. Berarti ketika kita masak dimasak direbus selama 2 menit dengan 70 derajat Celcius itu bakterinya akan mati. Oke. Gitu. Cuman lagi-lagi kan gini, banyak faktor yang mungkin mempengaruhi. Maksudnya bukan berarti kayak berarti ya udah masak aja jamur enokinya sampai mateng banget. Cuman karena kondisinya sekarang enokinya sudah teridentifikasi terkontaminasi, ada baiknya kita hindarin dulu gitu. Karena kita nggak tahu nih dia terkontaminasi di tahap yang mana. Oke. Di packagingnya, di saat budidayanya atau yang mana gitu. Jadi lebih baik dihindarin dulu. Berarti sekarang lagi ada penelitian dong ya, seberapa banyak bakteri yang menjangkit enokinya. Terus masalahnya ada di mana? Iya, berarti guys sabar-sabar dulu. Sabarlah cintaku. Jangan makan enoki dulu. Jangan Aku pun menantang harus maut. sabar. Jangan menantang maut. Jadi maut tidak hanya ada di jalanan, tapi di piring kalian juga ada, guys. Juga buatnya. Oke Kak, berarti kesimpulannya yang gue ambil sedikit adalah tadi always pay attention of what you eat and how you cook it. Nah, Ega ada tambahan lain nggak kira-kira terkait dengan listeria yang lagi happening ini? Sebenarnya ya tadi kan karena you are what you eat, jadi kita harus lebih perhatian nih sama makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita, dari gimana cara nyiapinnya, gimana cara masaknya gitu ya, terus bahkan sampai gimana cara pembuangannya gitu. Pembuangan ya? Maksudnya kita bersihin sisa makanan itu gimana? Ya kan kalau misalkan sampah organik disimpan lama-lama dalam ruangan tuh bisa mengundang kuman yang lain. Iya, gitu. iya. Jadi Iya, selalu benar. perhatiin itu. Dan yang kedua ya, semua penyakit infeksi itu barrier-nya, bentengnya itu ya daya tahan tubuh. Jadi mau nggak mau ya kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Iya. Gitu. Cuci tangan, terus kemudian memilih makanan yang bersih, olahraga, cukup minum air putih, cukup tidur gitu kan. Terus kendalikan stres, itu kan juga penting. Iya, betul. Intinya kembali ke situ sih, nggak usah terlalu cemas karena sebenarnya ini bukan penyakit baru juga Iya. gitu. Dan sebenarnya ada obatnya, antibiotik. Obatnya antibiotik. Benar. Tapi ingat ya, jangan makan antibiotik sembarangan. Benar. Harus dengan Jangan resep sembarangan. dokter. Jangan mendiagnosis diri sendiri. Iya, tuh itu pesan itu sudah masuk di 2 episode kita. Jangan pernah mendiagnosis diri kita sendiri, karena lagi-lagi bukan kita ahlinya. Kan ada orang yang bisa, para dokter yang bisa memprediksi kesehatan kita seperti apa gitu. Nah dari tadi kita udah ternyata ya Ga, yang gue lihat dari penyakit-penyakit happening sekarang banyak pelajaran yang bisa didapetin untuk mengedukasi masyarakat ya, pola hidup bersih sehat, hindari makanan-makanan yang tidak matang, terus selalu cuci tangan, cukup tidur, minum air. Ternyata buat sehat tuh sebenarnya nggak susah guys, yang penting dilakuin itu semua. Betul. Udah, berarti nggak ada tambahan lain ya untuk episode kali ini. Semoga teman-teman semua bisa dapat pemahaman yang sedikit menyeluruh dari tentang listeria, bukan laseria loh ya. Nah, kita akan kembali dengan berbagai episode seru lainnya. Kalau misalnya teman-teman merasa informasi hari ini yang gue sama Mega bagikan bermanfaat, monggo di-share, karena kita juga pengen ya Ga, orang-orang dapat banyak manfaat dari apa yang kita share hari ini. Betul. Nah, tetap pantengin terus channel kita di Obras Jahitan. Di Obras Jahitan kita bakal banyak ngobrol-ngobrol seru Dan jalan-jalan hits. plus makan-makan pastinya. Nih salah satu yang enak nih Itla. Udah gak fokus gue. Nah, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi bersama Mega dan Rani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.